Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa naf'a wal intifa wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, khususan sahibul fadilah al-ustadul jalil Syekh Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum ila an qala at-targhibu fis shaumi wa fi hifdhis shaimi lisanahu wa jawarihahu minal mukhalafati wa fil iksari minal khairi fi ramadana. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu ila saum fa in ila siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi wasyamu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum
fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabah. Rawahu al-Bukhari. Hadirin wal hadirat bil khusus talibin wa talibat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini akan membahas tentang satu motivasi atau dorongan di dalam berpuasa dan di dalam menjaga orang yang berpuasa terhadap lisannya dan anggota badannya dari hal-hal yang menyelisihi, dan di dalam memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi motivasi dalam 3 hal yang akan kita bahas pagi hari ini, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, yakni sahibul fadilah wal ustadul jalil as-Syekh as-Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Beliau berkata at-targhibu, bahwa seadapun ini adalah satu motivasi, satu dorongan pisaumi di dalam berpuasa, wa fi hibdis shaimi, dan di dalam menjaga orang yang berpuasa lisanahu, terhadap lisannya, wa jawarihahu, dan terhadap anggota badannya, minal mukhalafati, daripada hal-hal yang menyelisihi, wa fil iksari, dan di dalam memperbanyak, minal khairi, daripada kebaikan, fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Jadi ada 3 poin isi daripada motivasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai, ingat, di situ ada harap nida, yakni menyeru, dan ada harap tanbih, yakni hak peringatan. Makanya maknanya, wahai orang-orang yang beriman, ingat. Di sini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman,
menunjukkan bahwa Allah sayang. Sehingga Allah selalu mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini adalah saddaku billahi wa rasulih, yakni orang-orang yang membenarkan kepada Allah dan Rasulnya, yakin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang diseru dan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa seruan yang perlu ini sampai Allah mengingatkannya? Kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, ingat, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa. Artinya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lafadznya berupa khobar, pemberi tahuan. Padahal dari segi maknanya adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, yang hukumnya adalah wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkannya puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kita lihat syariat berpuasa itu sudah ada dari zaman dulu, semenjak Nabi Adam alaihi salam. Cuman berbeda cara dan waktunya. Sehingga dikatakan di dalam kitab Umdatul Qari, sarah daripada Sahih Bukhari, bahwa Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah dari sorga ke bumi, itu badannya terbakar sama matahari, seluruh badannya, sehingga seluruh badannya menghitam, ya, gosong, terbakar oleh terik matahari. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam berpuasa 1 hari, sepertiga badannya kembali memutih. Kemudian 2 hari, 2/3 badannya berubah memutih lagi. Dan ketiga harinya seluruh badannya kembali putih.
Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kalau badan ingin putih bersih, berpuasa 3 hari setiap bulan. Hari itu disebut dengan ayyamal bid. Ya, ayyamal bid, yaitu hari terang. Ada yang mengatakan ayyamal bid terang itu adalah bulan yang dimaksud. Bahwa tanggal 13, 14 itu waktu di mana bulan sedang terang, ya, di puncaknya. Ada yang mengatakan terang di situ adalah kulit Nabi Adam yang berpuasa di hari-hari tersebut. Glow kalau sekarang. Nah, makanya kalau kepingin bercahaya, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Nah, ini adalah syariatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam cuma berapa hari? Ya, setiap tahun berapa hari? Tinggal dikali. 36 hari. Puasanya Nabi Adam dan umatnya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disyariatkan puasanya itu 1 tahun penuh, kecuali lebaran 2 hari. Berarti 1 tahun berapa hari? 360 hari. Itu 1 tahun. Kurangi 2 hari. Ya. Berarti puasanya Nabi Nuh dan umatnya adalah 358 hari. Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Coba kalau kita puasa segitu, waduh, baru 30 hari saja, ya. Itu syariat Nabi terdahulu berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa kepada Nabi Daud dan umatnya sehari puasa, sehari buka. Ya, selang sehari. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Berarti setengah tahun berpuasa, setengah tahun berbuka. Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umatan wasaton, umat pertengahan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Nabi Musa itu puasanya hanya hari Asyura, kan? Ya, tanggal 10 Muharram. Nah, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, ada di tengah-tengah. Diwajibkannya berpuasa kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1 bulan di dalam 1 tahun. Kelebihannya ada sahur, ada buka, ya, ada lebaran. Umat terdahulu nggak ada. Jadi alhamdulillah. Walaupun 30 hari atau 1 bulan, ya, syariatnya mengungguli yang puasanya lebih lama. Tetap kalau dibandingkan dengan puasanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat terdahulu itu
nggak bisa membandingi puasanya umat Nabi Muhammad. Punya Lailatul Qadar, coba bayangkan. Ya, punya lipatan ganda pahala. Umat-umat terdahulu enggak. Hanya kita patut bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa dari dulu umat-umat terdahulu sampai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tattaqun. Tujuannya supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dididik, ya, makanya disebutnya juga pendidikan, training, latihan dalam satu keterangan di bulan Ramadan. Kita dididik 1 bulan penuh. Ya. Nah, itu kalau benar orang melaksanakan didikan melalui ibadah puasa, taraweh dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan, maka akan menghantarkan orang tersebut kepada tingkatan takwa. Dan kalau kita telaah, yang menjadi sebab puasa disyariatkan itu adalah Allah menciptakan akal dan nafsu. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah yang ada pada diri manusia itu akal dengan nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, itu akal dipanggil sama Allah dan ditanya, ya aqlu akbil, hey akal, come here, ya, sini, madep, Pak Akbala. Itu akal nurut, madep kepada Allah. Dipanggil itu nurut. Ya aqlu adbir, hei akal, pergi dari hadapanku. Akal pergi. Man anta, waman ana, siapa kamu, siapa saya? Ana abdukad dhaif wa anta rabbul aziz. Saya adalah hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhanku yang gagah perkasa. Jadi nurut, tunduk akal itu. Makanya kalau seseorang akal dijadikan pimpinannya, selamat. Tapi sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nafsu, ya nafsu aqbil, padbar, dipanggil suruh madep malah menjauh, membelakangi. Disuruh membelakangi, madep. Ditanya man anta wa man ana, ana, anta. Jawabannya, ya saya ya Rabb. Anda. Ini kan sering kita jawab jawaban ini, kuma kuring, kuring. Ketika dinasehati ada nggak orang yang jawab begitu? Nah itu adalah nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman terhadap nafsu, dipenjara di neraka, dibakar, disiksa selama 100 tahun.
Setelah di penjara, disiksa di neraka 100 tahun, diangkat. Tanya lagi. Dipanggil lagi dan ditanya lagi, jawabannya sama. Nggak jerak. Nggak kapok. Padahal sudah di penjara, sudah disiksa. Akhirnya dimasukkan lagi kedua kalinya selama 100 tahun juga. Dikeluarkan lagi, ditanya lagi, dipanggil, jawabannya sama. Tuh lihat nafsu. Jangan aneh kalau nafsu susah diatur. Kalau orang ngikutin nafsunya, dinasehatin nggak nerima. Nafsu itu. Semaunya sendiri. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ngikutin nafsu. Itu sumber kecelakaan. Nafsu itu mana? Ini nafsu. Diri kita. Ini nafsu diri kita ini. Jadi kalau kita ngikutin keinginan kita, bukan aturan Allah, bukan aturan agama, celaka. Sholat semau kita, suruh wudhu tuh yang itu, suruh wudhu. Sok, mending berdiri, mending wudhu. Sok wudhu dulu. Sayang ngaji nggak paham. Sok enggak kalau disuruh teh. Ngaji nggak paham, yang dengerin aja belum tentu paham, apalagi yang tidur. Kalau merasa ngantuk, jangan nunggu disuruh. Jadi ngeganggu ke pengajian. Cepet wudhu, nyadar, perlu nggak ilmu. Jadi sudah 2 kali di penjara nggak jerak, itu nafsu begitu. Nasihati, tetap nafsu. Akhirnya di penjara yang ketiga kalinya dimasukkan ke neraka kelaparan. Nggak disiksa, cuman tidak diberi makan, di neraka kelaparan. Setelah 100 tahun di neraka kelaparan, baru dikeluarkan, dipanggil dan ditanya, ya nafsu aqbil. Akbala, baru mau. Man anta wa man ana. Siapa anda, siapa saya? Baru ana abduka dhaif wa anta rabbul izzati. Baru tunduknya nafsu ini ternyata dibawa lapar. Makanya santri yang berhasil itu ya santri yang banyak tirakat lapar. Bukan banyak makan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk menundukkan nafsu, supaya nafsunya nurut. Dilatih sebulan. Bisa nggak antum sahur jam 4, jam 9 makan, lap bibirnya kering. Tanya orang puasa, bisa saja kan? Nggak ada yang tahu. Tapi kan nggak dilakukan sama kita. Kenapa? Allah melihat. Nah, itu didikan. Kita nggak berani makan, kita nggak berani minum di siang hari, walaupun nggak ada orang, karena kita nyadar dan merasa Allah melihat. Dididik 1 bulan supaya itu terbawa di bulan-bulan yang lain. Kalau orang sudah merasa dipantau, diintai, dilihat oleh Allah, 11 bulan yang kemudian dia akan terjaga. Bukan hanya hal-hal yang seperti makan dan minum, dari perbuatan yang dilarang, yakni yang maksiat, sehingga akan ditinggalkan.
yang dia lakukan berpuasa, taat kepada Allah, dan di bulan-bulan yang 11 itu dia akan isi dengan taat, melaksanakan perintah, menjauhi yang nah inilah pembentukan nilai-nilai ketakwaan. Itu dilatihnya di bulan Ramadan dengan puasa. Makanya inti dari tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Kalau orang sudah bisa menundukkan hatinya, tinggal apa? Tinggal pakai kedali. Kuda liar. Kalau sudah bisa dijinakan, ditundukkan itu dijinakan, tinggal pakai kedali. Ya, kedalinya. Nah, kalau kedalinya nafsu yang sudah tunduk adalah takwa. Walizamu nafsi at-taqwa. Kedali itu adalah setir, ya. Nafsu itu adalah takwa. Nanti ada yang mengendalikan kanan, kiri, belok, lurus, itu adalah kedali. Nah, nanti dikendalikan dengan nilai-nilai ketakwaan itu. Harus ini, itu nafsu nurut. Tapi kalau nafsunya belum jinak, belum bisa ditundukkan, susah. Dinasehatin, mentereng. Ngelawan dinasehatin. Ngelanggar dinasehatin. Nah, itu karena nafsunya belum jinak. Ini bahaya. Ya. Karena sumber dari kecelakaan itu ittiba'ul hawa. Mengikuti keinginan. Nah, di pondok pesantren di mana saja santri itu dididik supaya bisa mengendalikan nafsu, jangan ngikut nafsu. Bangun, ada aturan enggak? Ada kan? Bangun sebelum subuh. Kalau orang yang ngikutin nafsu, pasti dia nggak mau. Nggak mau. Maunya apa? Tidur. Nah, itu jangan ngarep berhasil. Ya, jangan ngarep bahagia. Ngikutin nafsu itu hanya akan mendapat penyesalan. Karena Allah bisa karena biasa didik. Ya, awalnya susah. Awalnya berat, tapi kalau terbiasa. Ama Cibaduyut, ya, kalau antum ziarah ke Cibaduyut, itu tirakatnya, riadonya itu dipara, kan ada bolong biasanya, kotak. Itu duduk di situ. Kalau malam hari itu, si lehernya diikat kawat, diikatkan ke kayu. Dia wirid di situ. Beliau ini kalau ngantuk jatuh innalillahi sudah. Ya, tuh lihat orang dulu itu tirakatnya begitu, ngedidik nafsunya itu. Santri-santri dulu itu tidurnya pakai kelapa, pakai kelapa. Ya. Bukan pakai bantal, bukan. Kelapa. Ya, di pinggirnya suka ada baskom berisi air. Nah, kalau dia tidur, dia bawa kitabnya itu di atas dadanya, ya, dibaca penghafal. Ketika ketiduran, beledug, bangun lagi, tamas, ya, baca lagi kitab. Tuh tirakatnya begitu. Kalau kita mah, dug, lep, ya, nggak pernah tidur sama kitab, ya, ngalogat. Pulau Kalimantan, ya, harumna teka tulungan, ya, tapi tibrawe, ya, itu harus dilatih. Tanpa ada latihan nggak mungkin, ya, nggak bisa bim salah bim,
itu nundukkan hawa nafsu itu. Itu di pondok itu dididik. Sampai segala hal diatur. Besok antum akan jadi orang terdidik. Orang yang mampu mengendalikan besoknya. Nggak kerasa. Yalah, namanya juga lagi belajar, ngelanggar ada. Ya namanya, tapi kan nanti ada hukuman, penyeimbangnya itu ya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Nanti lama-lama akan membentuk. Ya, paham tuh. Nah sama, puasa di bulan Ramadan ini didikan supaya kita mampu mengendalikan, menundukkan hawa nafsu kita. Paham tuh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, maka barang siapa syahida, yang ada, yang hadir, hadara minkumus syahra. Kalau kita lihat di tengahnya, paman syahida itu hadoro, barang siapa yang hadir, hadir itu ada, minkum, di antara kalian, asyahra, terhadap bulan Ramadan, fil baladi, di negerinya, walam yakun musafiron, dan tidak bepergian, wala maridon, tidak sakit, maka palyasumhu, maka berpuasalah. Ya, kalau kita dalam keadaan mukim, artinya tidak bepergian dan sehat, tidak sakit, kita berada di bulan Ramadan atau masuk bulan Ramadan, falyasum. Ini perintah, amar wujub, wajib kita melaksanakan puasa. Waman kana, dan barang siapa kana, yang terbukti itu maridon, sakit. Sakitnya adalah sakit yang ditolerir oleh agama. Udur syar'i. Itu ada batasannya, nanti kita jelaskan di fikih. Au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Bepergiannya itu harus memenuhi syarat. Keluar dari rumahnya sebelum subuh. Ya. Bepergiannya jauh, safar tawil. Yang dibolehkan oleh agama, bukan perjalanan maksiat. Kalau ada orang bepergiannya jauh, perjalanannya bukan maksiat, tapi setelah subuh, nggak boleh. Ya, tetap harus berpuasa. Kecuali kalau mendapatkan kepayahan di jalan. Umpamanya dia pergi setelah subuh, dia puasa. Di perjalanan payah. Kalau enggak membatalkan puasanya bahaya, maka boleh. Seperti pekerja berat. Ya kan ada pekerja berat, tukang pikul, ya, tukang manggul, atau tukang gali. Kalau digali di jalan itu, ya, berat. Nah, sama, dia ini wajib sahur di malam hari, kemudian siang hari dia puasa wajib. Ketika dia payah, dalam keadaan kerja dia payah, baru boleh. Tidak boleh dari malam nggak puasa, nggak boleh, karena ini adalah tidak termasuk udzur syar'i. Ya, nggak boleh sengaja nggak puasa. Dia tetap harus berpuasa, tapi ketika mendapatkan kepayahan maka diperbolehkan. Karena kalau enggak membahayakan dirinya. Paham tuh?
Nah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang bepergian, kemudian tidak berpuasa, fa'iddatun, hitung berapa hari dia tidak berpuasa. Fa'iddatun, maka hitung. Ya, berapa hari dia tidak berpuasa, berapa hari dia sakit, kemudian tidak berpuasa, berapa hari dia bepergian, kemudian dia tidak berpuasa, hitung. Setelah hitung, bayar qadha min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Nah, nanti di luar Ramadan dibayar. Nah, ini kalau udurnya udur syar'i, umpamanya sakit atau haid, kan malah haid itu haram berpuasa. Nah, atau udur syar'i boleh tidak berpuasa, itu pahala puasa dapat, walaupun enggak puasa. Nanti di bulan Syawal, karena sunnah dipercepat, ya, diqadha. Nah, itu beda lagi pahalanya. Tuh lihat, ya, kelebihan daripada kebijakan Allah Subhanahu, beda pahalanya. Tadi sudah dapat. Perbeda kalau orang itu tidak puasa, tidak ada udur, atau udur cuman tidak ditolerir oleh agama. Nyeri huntu, ya, atau budug, ya, buka puasa. Dibolehkan nggak menurut agama? Nggak boleh. Atau sengaja ngagodin, satu dosa. Ya, awas, ini dosa besar, bukan dosa kecil. Ngagodin itu dosa. Kalau diqadha, seumur hidup tidak akan bisa membayar seperti puasa di bulan Ramadan. Ya, nggak beda, justru nggak bisa nutupin. Hanya bisa nutupin kewajiban gugur, pahala nggak bisa. Hanya hati-hati. Ya, kalau nggak ada udur jangan, bahaya. Ya, kalau ada udur pun kalau bisa, karena itu kan mubah, boleh, bukan harus. Kalau kita mampu bepergian tapi mampu berpuasa, wah itu lebih bagus. Ya, atau sakit, kita puasa tetap bagus. Hanya diperbolehkan oleh agama berbuka dengan catatan hitung berapa hari, nanti diqadha, dibayar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi. Qala, berfirman siapa Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, kullu amali bani Adam, semua amalan manusia, anak Adam itu manusia, lahu, untuk dirinya. Salat, ya, manfaatnya itu untuk diri kita. Puasa terus, zakat, ibadah haji, semuanya, ya, itu untuk diri kita. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa, li, kata Allah, untukku. Hanya puasa untukku. Wa anna ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya.
Ini ditafsirkan, dijelaskan, dikomentari oleh para ulama. Satu, oleh Imam Sufyan Al-Uyainah. Ya. Beliau mengomentari fa innahu li wa anna ajzi bihi. Setiap manusia yang melakukan perzaliman besok di hari kiamat akan membayar dengan pahala amal. Ya, ada yang pernah nyubit ke temannya, besok yang akan dipakai, besok yang dicubit nuntut balas. Ya, nuntut. Nah, pahala sholat kita akan dipakai untuk membayar. Harta orang pernah dipinjam nggak dikembalikan, nggak dibayar, besok nagih. Pernah nipu orang, besok nagih. Pokoknya bentuk penganiayaan, bentuk perdoliman, besok ditagih. Semua amal kita akan dipakai bayar. Sholatnya, zakatnya, hajinya, kata Imam Sufyan Al-Uyainah, kecuali puasa, nggak bisa diganggu umat, karena itu milik Allah. Ya, nggak bisa. Jadi orang kalau punya puasa aman, puasa ini bisa mengantarkan ke surga, walaupun besok dia banyak yang nagih. Itu pendapat Imam Sufyan Al-Uyainah. Ya, fa innahu li wa anna ajzi bihi. Itu yang pertama. Yang kedua pendapat Imam Abu Bakar Al-Arabi. Ini seorang mufasir, ya, ulama besar ahli tafsir. Yang dimaksud dengan fa innahu li wa anna ajzi bihi, besok di hari kiamat sebesar apapun, sebanyak apapun orang yang nagih, yang pernah didolimi, pahala puasa nggak akan bisa habis katanya, untuk bayar utang. Dibayar dengan pahala puasa umpamanya, itu pahala puasa nggak habis-habisnya. Allah, saking gedenya pahala puasa. Kenapa wa anna ajibihi? Di sini dijelaskan, lihat kalimat wa anna ajibihi. Ada nggak? Di tengah wa qauluhu wa anna ajzi. Ada nggak? Akhbarahu al-karim annahu yatawala binafsi al-jaja. Jadi Allah mengabarkan di sini, al-akhbaro telah mengabarkan siapa al-karim. Al-karim itu adalah Allah. Annahu yatawalla binafsihi al-jaja. Jadi Allah nanti yang akan membalas. Datnya Allah sendiri, karena as-saumu innahu li wa anna aji wahada, dan bahwasanya ini wa ana ajibihi ya dulu menunjukkan ala kasratil ajri, terhadap banyaknya pahala, wa sa'atil ato, dan terhadap luasnya pemberian, wa fihi bayanun li'azimi darajatus shaum. Ini menunjukkan agungnya derajat puasa. Jadi pahalanya itu saking banyaknya, sampai-sampai nggak ada timbangan yang mampu nimbang. Makanya wa anna ajibi. Nah nanti besok dipakai bayar utang dari puasa itu nggak habis-habisnya. Jadi kalau nggak ada habis-habisnya, tetap punya andalan bisa masuk surga. Dan memang puasa ini karena Allah yang langsung balas, surganya pun diem-diem. Orang lain ribut dihisab, dia enggak. Hebatnya puasa. Puasa yang seperti apa? Sudah barang tentu puasanya yang makbul. Puasanya yang mabrur. Puasanya yang diterima. Puasa yang diterima seperti apa? Puasa zahir wal batin, setidak-tidaknya puasa khos. Jangan puasa
Amdei. Hos. Ya, cekolot mah hos kojor. Ya, artinya dia ini berpuasanya khusus bukan hanya menahan lapar, haus, syahwat, bukan. Kalau yang begitu puasanya itu termasuk kepada hadis Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atsyu. Ada Nabi. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak ada nilai dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hanya itu saja. Besok di hari kiamat, ya Rabb, mana pahala puasa saya ya Rabb? Nol. Nggak ada nilainya. Puasa kamu hanya lapar dan haus. Karena hanya dohir puasanya. Nah, itu nggak nyampe ya, seperti wa ana aji bihi. Yang wa ana aji bihi itu kalau puasanya yang makbul. Makanya di sini dijelaskan nanti. Ya, bukan hanya dohir yang puasa, tapi juga anggota bukan dari lapar haus, tapi anggota badan juga berpuasa. Paham tom? Wasiyamu junnatun, dan adapun puasa junnatun adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Lihat di tengahnya. Wikoyatun minal ma'asi. Wako yaki wiko yatan. Berarti penjaga. Ya. Pemelihara. Yang dimaksud perisai itu penjaga dari apa? Daripada maksiat. Lagi puasa nih. Ya. Mau lihat orang berpuasa, tuh kan? Ya. Ketika kita mau berbuat maksiat, itu puasa itu akan menjadi penjaga. Berpuasa. Angkewe geus buka. Kenapa ya? Karena jadi perisai, penjagaan. Makanya kalau kita mampu puasa terus ya bagus. Terjaga diri kita dari berbuat maksiat. Wasababun fit ta'at, dan sebab dalam taat. Bawaannya itu kalau orang puasa itu taat bawaannya itu. Coba bulan puasa antum. Ya, atau puasa Senin Kemis. Ya, lagi puasa kan antum. Mau enggak maksiat? Enggak. Bawaannya apa? Ingin ibadah. Setidak-tidaknya HS. Bager pan HS. Pang bager akhir zaman HS, tukang HS. Pang bager nah. Terjaga dari maksiat. Cuman makruh kalau terlalu banyak itu. Tidak sampai haram. Paham tuh? Fa idza kana, maka apabila terbukti apa yaumu saumi ahadikum, hari berpuasa salah seorang dari kalian. Artinya kalau kalian sedang puasa, pala yarpus, maka jangan berkata kotor. Awas. Berarti kalau berkata kotor mulutnya tidak puas. Nah, ini di sini. Ini termasuk kepada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita puasa, badan kita lapar, haus, tapi mulutnya enggak puasa, artinya tidak dijaga dari ngomong kotor, nol pahalanya. Pahalanya batal. Makanya harus dijaga. Kalau sedang puasa, palayar pus. Tidak boleh bicara kotor. Tidak boleh bicara yang dosa maksudnya. Ya. Bukan nyebut kotor itu tanah, bukan. Ya. Zur. Ya, yang dosa. Wala yaskhab, dan tidak boleh berperilaku bodoh.
kayak orang bodoh lah, gimana ya, teriak-teriak ya lagi puasa itu. Hindari ya berlaku bodoh atau perbuatan-perbuatan anggota badan yang lainnya. Fa'in sabbahu, maka jika mencela siapa ahadun, maka jika mencela kepadanya siapa ahadun, seseorang, kita lagi puasa ada yang mencela, au qatalahu, atau ngajak berkelahi, ngajak tarung lagi puasa, ngajak ribut, palyakul, maka katakanlah, ini soimun. Dalam keterangan ada ulama yang mengomentari ya dikatakan keras, ini soimun. Ada juga ulama yang mengatakan dalam hati, lagi puasa ya, sehingga tidak terpancing emosi, pengendalian puasa. Suka ada wah ngambek ya itu puasa. Ya artinya batal pahala puasa. Kendalikan nafsu, dididik selama satu makanya ibadah yang paling lama itu ibadah puasa. Ibadah haji nggak lama, antum kalau ke sana. Kenapa 40 hari? Bukan ibadah haji terus itu. Ibadah haji itu tanggal 8 persiapan puncak haji itu. Ya, karena nanti pas masuk ya haji puncaknya itu adalah wukuf di Arafah tanggal 9 ba'da duhur. Setelah wukuf, antum beres wukuf menuju ke Muzdalifah, ngambil batu, kemudian ke Mina, ngelempar Jamarat. Sampai tanggal 10 antum ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, itu sudah selesai. Paling lamanya kalau ngambil nafar sani sampai tanggal 13, nafar awal sampai tanggal 12. 9, 10, 11, 12 cuma 4 hari. Tahallul awal bisa tanggal 10 bisa beres. Kalau tahallul awal, tahallul saninya bisa sampai tanggal 12 atau 13. Nanti ada istilah-istilah antum paham, nafar awal, nafar sani, tahallul awal, tahallus sani. Ya. Nah itu hanya 4 hari paling lama. Tapi kalau puasa 1 bulan paling lama. Nah ini ngedidik, artinya susah memang ya ngedidik nafsu itu. Tidak mudah seperti membalikan tangan. Walladzi nafsu Muhammadin, dan demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadihi, berada di genggamannya, la khulufu fami shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih harum, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, ya, daripada aroma atau harumnya minyak kasturi yang paling harum. Bau mulutnya, makanya jaga, semakin bau semakin hebat. Ya, makanya makruh gosok gigi setelah duhur. Supaya apa? Supaya bau. Apa hikmahnya kalau bau? Banyak. 1, ya, kalau bau mulut tidak banyak ngobrol. Ya, kumaha damang. Tuh kan dijaga mulutnya. Wah, damang saya mah datara gering, wah cacalawakan. Enggak kan? Orang yang bau mulut mah seperlunya mau ditutup. Artinya apa? Jaga mulut kalau lagi puasa. Kemudian suami istri kalau dekat kan bau, menghindar juga. Syahwat terjaga. Pelariannya kemana? Ibadah, baca Quran, dzikir tuh. Itu sebetulnya hikmahnya. Dan di mata Allah lebih harum daripada minyak kasturi, pahalanya. Ya, lebih harum. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang kosong perut itu bau naik ke atas kan ya, awaknya.
Dan itu adalah puasa itu murni, karena jarang orang ingin kepuji, nggak kelihatan puasa itu. Yang tahu puasa itu hanya dirinya dan Allah. Kita bisa nipu kalau puasa sama ke orang. Ya, makanya puasa itu ibadah yang ikhlas. Makanya gede pahalanya. Liso ini adalah tetap untuk orang yang berpuasa parhatani. Adapun dua kegembiraan, yafrahu huma, yang bergembira itu shaim dengan dua kegembiraan. Allah akan memberikan dua kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Satu, ida aftara, apabila berbuka, fariha, maka gembira dia bifitri dengan bukanya. Orang yang berpuasa senang dengar adzan maghrib, bahkan ditunggu-tunggu kedatangan maghrib itu. Acara paling favorit di televisi adalah adzan maghrib bagi orang yang berpuasa. Dari jam 4 ngabuburit, neangan maghrib, nunggu maghrib. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang. Beda dengan yang nggak puasa, pura-pura puasa, nggak bisa disamakan senangnya. Itu satu, buka. Dua, ketika lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seneng hati orang kalau puasanya benar, ya, karena bukan seneng bebas dari puasa, bukan. Senang sudah bisa melaksanakan perintah Allah berpuasa. Ujian berat sudah dilalui, senang, walaupun satu sisi khawatir nggak diterima. Tapi ini kan Idul Fitri ini dituntut untuk gembira, untuk senang dengar takbir itu. Beda kalau orang nggak puasa, nggak ada gembira. Itu satu. Yang kedua, senangnya orang yang berpuasa itu idalakia rabbah, ketika menemui Tuhannya. Pariha, maka gembira dia bisaumi, dengan puasanya. Ada dua makna. Ketika meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Senang dicabut nyawa itu. Datang malaikat itu senang orang yang berpuasa, benar-benar puasanya. Dan nanti ketika menghadap kepada Allah, senang. Karena itu fa innahu li wa ana aji, ada khusus puasa. Ya, puasa itu untuk Allah, nanti akan diberikan oleh Allah kabar gembira, orang-orang yang benar puasanya diterima sama Allah. Ada kesenangan tersendiri. Hanya mudah-mudahan nih, sebentar lagi kita tinggal ya sebulan lebih, ya, masuk puasa, senang. Jangan sampai seperti orang umum menghadapi puasa itu wegah. Aduh, boleh puasa deh. Ya, karena yang dipikirannya apa? Lebaran. Puasa encan, lebaran geus dipikiran. Budak bajuaneun, ya, keler kuehaneun, kudu nyieun kupat, tek bengek, ya, di pikiran, jadi stres. Nah, jangan itu. Kita ini begitu datang Ramadan, sambut dari sekarang, harus sudah senang. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, jaminannya. Senang, orang-orang dulu itu senang nyambut Ramadan, persiapannya dari sekarang. Ya, karena nggak ada bulan marema pahala, ya, sampai pahala 1000 kali lipat. Segala keadaan jadi nilai kebaikan. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan Ramadan.
Terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, terhadap ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan dosa, wal amala bih, dan perbuatan dusta, perbuatan yang dilarang, falaisa lillahi falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dia, Allah tidak butuh dia, fi ayyada atau amahu, di dalam meninggalkan makan, di dalam meninggalkan makannya, wasyarabahu, dan minumnya. Artinya apa? Puasa. Nggak butuh puasa. Orang kalau puasa tapi mulutnya nggak dijaga, anggota badannya nggak dijaga, Allah nggak perlu puasa yang begitu. Nggak diterima artinya puasa kalau nggak ngejaga mulut, kalau nggak menjaga anggota Jadi puasa itu harus bersama anggota badannya puasa. Mata puasa dari yang diharamkan, telinga berpuasa dari mendengar yang diharamkan, hati juga puasa, semuanya anggota badan berpuasa. Nah itu yang diterima. Jadi kalau ada orang berpuasa tidak meninggalkan perkataan dan atau anggotanya daripada yang dilarang oleh Allah, nggak butuh Allah puasa yang begitu. Paham tuh? Nggak butuh. Jadi kita harus benar-benar berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi anggota badan kita berpuasa. Jadi jangan sampai tingkatan awam puasanya, harus sampai kepada tingkatan khos. Kalau khos lil khos ini lebih susah. Ngebayangin urusan dunia batal. Ya, terbayang saja jam 4 kolak. Nah, batolat. Ya. Sawabas ya mihi. Batal pahala puasanya, enggak ada nilainya. Untuk tingkatan khawas lil hawas atau untuk tingkatan khos lil khos. Jadi kalau ingat selain Allah batal. Jadi mereka ini puasa nahan lapar, anggota badannya puasa, kemudian hatinya nggak lupa kepada Allah, lupa saja kepada Allah, batalat. Bagi orang yang khos lil khos. Hanya setidak-tidaknya kita target kita adalah hawas atau khos. Ya, puasanya. Sebentar lagi ya kita sudah rindu. Ya, karena luar biasa nikmatnya ibadah, ya. Nafsu kita bisa terkendali. Lau ta'lamu ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Sampai dikatakan begitu. Kalau orang tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keistimewaannya, pasti menginginkan seluruh bulan seperti Ramadan. Ya, tuh. Apanya keistimewaannya? Kalau puasanya yakin nggak mau. Sebulan juga lu mun bisa manawar 2 poe atuh puasa nama. Nah mudah-mudahan antum sehat, panjang umur, mulia dunia dan akhirat, dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang bisa mengangkat derajat martabat kedua orang tua antum dunia dan akhirat, anak-anak yang bermanfaat bagi umat, anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Orang tua kita doakan yang masih ada panjang umur, sehat lahir batin dalam taat, semua urusannya dimudahkan, hajatnya dikabul dari musibah, wabah, penyakit, malapetaka, kesulitan,
kesumpekan, keburukan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membahagiakan kedua orang tua kita. Yang sudah wafat mudah-mudahan diterima iman Islam dan amal solehnya, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat, jauh dari adab, masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang peduli kepada kita, penyayang, pemurah, sehingga membantu dan memfasilitasi kita tiada hentinya, terutama Pak Haji, adiknya, kakaknya, keluarganya semuanya. Panjang umur, sehat lahir batinnya dalam taat, segala urusannya dimudahkan, cita-citanya dikabul, pintu-pintu keberkahan dibukakan untuk usahanya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh solihah, dari musibah, wabah, penyakit, malapetaka, keburukan, kesumpekan, kesulitan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit khusus minta doa, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Yang punya hajat khusus, pingin jual rumah, kepingin jual kendaraan dan yang lainnya, ya, mudah-mudahan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering datang seperti kemarinnya itu polisi. Itu dulunya santri, ya. Dia terus senang santri jadi ngirim beras terusnya ke sini. Ya. Beliau ini ya langka lah polisi yang begitu. Di kantornya juga, ya, beliau bercerita. Ya, jadi orang-orang yang benar megang aturan itu sedikit, ya, kata beliau ini. Nah, mudah-mudahan kita doakan hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna alla ladha asrafna patub alaina taubah haubah wasairil khilani audiratin au suhbah